Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita mau bahas tentang harga emas lagi dan juga menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di komen-komen YouTube ya. Yuk kita langsung lihat sama-sama. Oke guys, hari ini harga kimnya naik sedikit dari video gue yang terakhir tanggal berapa tuh? 19 Januari, hari Senin ya. Naiknya itu Rp3.000, dikit sih. Ya, makanya hari-hari ini tuh harga kimnya masih di situ-situ aja ya. Jadi nggak terlalu, update itu nggak terlalu berguna sebetulnya gitu. Makanya gue harus mencari konten lain biar nggak cuma update doang. Kalau cuma ngomong update doang nih 1 menit aja videonya udah langsung selesai gitu ya. Oke, kita langsung lihat sama-sama. Hari ini harga kimia berada di angka 843.000. Harga antam pres 1 gram berada di angka 1.048.000 dan harga UBS 1 gram berada di angka 953.000. Oke, dan seperti biasa di bawahnya gue berikan harga-harga perhiasan dengan kadarnya masing-masing ya. Jadi kalian bisa ngelihat kadar berapa yang dijual dan harganya kira-kira berapa ya. Ini harga nggak bisa kalian kalau ke toko terus nih kata si tukang emas nih harganya segini, ya nggak bisa gitu. Karena setiap toko memiliki kebijakan masing-masing, setiap kota juga biasanya punya harga patokan masing-masing gitu ya. Jadi kita nggak bisa memakai harga-harga yang udah gue berikan ini di tempat-tempat kalian, mungkin nggak bisa, tapi supaya buat referensi buat kalian aja kira-kira harganya sekian gitu ya. Oke, video gue yang kemarin lumayan banyak orang yang komen dan sebenarnya udah lama banget gue nggak buka YouTube Studio, maksudnya ngeliat komen-komen kalian gitu. Dan kemarin gue baru aktif lagi, gue liatin semuanya dan banyak yang nanya kalau emas lokalan itu seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke arah situ, sebelum kita membahas komen-komen kalian dan melihat emas-emas yang gue bilang emas lokalan itu ya, kita akan melihat dulu sedikit grafiknya ya. Ini grafiknya harga gold spot. Kalau kita ngelihat dari sini, sepertinya akan mengarah turun, ya, mengarah turun. Tapi kita masih berada di dalam kotak imajinasi, ya. Jadi kotak imajinasi ini masih tergolong kotak imajinasi yang kuat, karena dia harganya bolak-balik di situ. Kalau orang yang belajar saham atau belajar forex bilang ini lagi fase sideways atau fase konsolidasi, gitu ya. Oke, sekarang kita langsung lihat komen-komen kalian satu persatu. Oke, sebetulnya lumayan banyak di komen-komen kemarin itu banyak yang nanya mengenai emas lokalan yang gue sebutkan di video gue yang itu ya. Contoh ini dari Bang Ridwan, emas batangan lokalan itu maksudnya cukim atau bukan gitu ya? Bukan, berbeda. Nanti kita lihat sama-sama di video ini. Kak Ira, beritanya lagi viral ini masalah PT Antam didenda 1 ton emas. Ya memang lagi viral ini. Terus lanjut lagi, terus ke bawah Bang Syahir. Kak Syahir, emas lokalan apa tuh kok dan dijual di semua kota di toko perhiasan enggak? Ya nanti kita jelasin ya. Terus, dan ini banyak sekali yang nanya mengenai emas lokalan ini. Jadi sedikit gue sampaikan dulu, kenapa gue nggak banyak menyebut mengenai emas lokalan ini di video gue? Karena belum tentu di kota kalian itu punya emas itu gitu. Jadi kan nggak fair kalau misalnya gue sampaikan kepada kalian ini emas terbaik, tapi sebetulnya di tempat kalian nggak bisa transaksi gitu kan. Ya sama aja bohong jatuhnya. Nah itu yang menyebabkan gue masih konservatif dalam hal menyampaikan mengenai emas batangan yang gue sampaikan ini. Dan juga cukimnya itu ya, cokim atau cukim lah ya sama aja. Karena belum tentu kalian punya akses ke arah situ. Jadi kan nggak fair kalau gue ngomong. Jadi di video ini gue akan sampaikan kepada kalian, gue akan tunjukkan kepada kalian emas-emas yang paling bagus. Jadi gue nggak ngerti kalian bisa mendapatkan atau enggak, tapi ini adalah pilihan untuk investasi emas terbaik karena spreadnya terendah. Kita langsung lihat sama-sama. Kita lihat ke bawah ya. Ini mohon maaf nih kalau videonya seadanya karena gue bisa setupnya cuma seperti ini, kameranya cuma ada satu, jadi satunya pakai handphone ya. Jadi yang pakai handphone yang ini ya, nih jempolnya kelihatan. Oke, sini gue udah sediakan nih ada timbangan Antam, emas Lotus Archie dan juga emasnya Pegadaian ya. Masih banyak yang lain sebetulnya. UBS gue udah nggak punya stok. Terus emas mini gue ada, tapi gue nggak mau sampaikan ke kalian karena menurut gue itu bukan barang investasi yang bagus.
ya. Jadi kalau kalian yang punya kesan bahwa gue nggak suka sama emas-emas yang kecil, yes, gue nggak terlalu suka sebetulnya, karena buat investasi itu sangat nggak bagus. Ya, oke, kita langsung lihat nih. Jadi ini adalah emas yang gue sebut sebagai emas lokalan, ya. Ini barangnya. Oke, ini emas lokalan. Jadi bentuknya bagus, maksudnya ada cap-capannya gitu ya. Cap-capannya ini bisa bervariasi ya, bisa bervariasi tergantung tokonya, tergantung cap-capannya. Oke, ini bukan cokim, sedikit berbeda karena ini sudah diproses, sudah dipres, ada tulisannya gitu segala macam ya. Kalau misalkan kita bilang cokim itu barangnya seperti ini. Nah, ini yang namanya cokim. Ya, jadi kalau kalian mau lihat, cokim itu adalah emas yang udah dilelehin nih. Ini emas murni ya, emas udah dilelehin, tapi fisiknya udah bagus. Karena kalau misalnya kita mau beli, biasanya dari bongkahan yang lebih besar itu dipotong-potong gitu. Jadi bentuknya nggak bagus. Nah, ini termasuk bongkahan yang lumayan besar gitu ya. Nah, kalau kalian mau beli yang kecil-kecil, itu lebih parah lagi karena bentuknya akan jadi seperti ini. Lihat ya, ini saking kecilnya, gue takut hilang gitu kan. Ini ada 3 biji di dalamnya. Ini gue solasi jadi 1. Tuh, ini kecil-kecil sekali nih. Kelihatan nggak ya di sini ya? Kalau nggak nih di sini. Nih, apakah bisa kelihatan? Ya, ternyata kameranya nggak mau nangkap juga sih. Ya, jadi ini yang namanya cokim tapi yang kecil-kecil nih. Jadi misalkan gue beli 50 gram gitu ya, sedangkan mereka potong di sini itu 49,7 gram. Sisanya tuh begini. Nah, pertanyaannya kalian mau nggak punya beginian? Ya kan? Nah, ini sebabnya barang-barang seperti itu jarang dijual juga sama toko-toko emas. Mereka mungkin punya akses, mungkin enggak. Karena spreadnya terlalu kecil. Saking kecilnya si spreadnya, jadi toko emasnya males juga. Karena kalau jualan mereka nggak ada untungnya sebetulnya. Ya kan? Kalau misalkan beli 1 kilo, kita bisa untung paling berapa sih? 500 sampai 250 perak per gram gitu. Jadi nggak sebanding. Transaksi 800-900 juta untungnya paling 500 ribu gitu ya. Jadi males. Oke, ini buat selingan ya. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ini emas lokalan yang gue sebutkan ya. Sebetulnya pengembangan dari si cokim ini. Jadi pengembangan dari cokim ini ya, cokim ini di rampingkan, kemudian dipres ya menjadi seperti ini. Jadi ada ongkos yang tetap harus dibayar ya, ongkos kerja tetap harus dibayar. Nah, apakah timbangannya bagus? Ya, kayak kita ngelihat dari situ dulu ya. Kita lihat ya timbangannya. Ini udah 0 ya. Oke. Kelihatan nggak? 10.00. Nah, pertanyaannya kalau dari proses pembuatan dibikin se-exact ini 10.00, kira-kira susah nggak? Susah, karena samping-sampingnya, kalau misalkan kelebihan, mereka kan pasti bikinnya kelebihan, ya kan? Kalau kekurangan nggak bisa ditambal. Bikin kelebihan dulu, kemudian dipres, dipotong, pasti masih ada sisanya. Nah, sisanya diapain? Dikikir. Supaya pas 10.00. Ya, jadi kalian harus menghargai hal-hal seperti ini. Karena ini nggak gampang untuk dilakukan, dan toko emas yang melakukan ini ruginya itu bisa banyak kalau misalkan yang hasil kikirannya itu hilang kemana gitu. Itu kalau misalkan hilang sedikit aja kan itu udah duit gitu ya, kelihatan. Oke, nah di sini gue mau sedikit ya eksperimen dikit lah. Ini kan Lotus Arch yang gue pernah buka ya. Nih ya, kita coba timbang ya. Gue nggak pernah nimbang ini masalahnya. Kita coba timbang. Nah, 1.00 ya, kelihatan ya 1.00. Ini segimana exactnya, segimana detailnya, spesifik sekali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya. Oke. Ya, di sini ada emas antam, ada emas Lotus Arch, ada emas Galeri 24. Ini gue cuman buat pertunjukan aja, kalau nggak nanti mejanya sepi gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nih. Menurut kalian nih, kalau cokim besarnya segini nih, ya, ini cokim besar segini, ini kira-kira berapa gram menurut kalian? Ya, kalau dibandingin secara dimensi nih sama antam, kira-kira panjangnya sama, tapi kan tebelnya beda ya. Tuh. Ya, sama ini pun perbandingannya tuh. Oke, kita lihat sama-sama ya. Kalau cokim sebesar ini berapa gram? Kelihatan nggak? 32,67.
Oke, jadi kalau misalnya kalian mau beli Chokim, belinya 32,5 gram, gimana caranya? Ya harus dipotong, samping-sampingnya digunting lagi gitu loh. Ya, jadi sekecil ini pun harganya udah 25 jutaan. Oke? Nah, pertanyaannya, kalau gue menunjukkan ini kepada kalian, ini untuk edukasi aja ya. Ini hanya untuk edukasi. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, bisa belinya di mana? Gua nggak ngerti. Di tempat kalian bisa beli, di tempat kalian, di kota kalian gitu ya, bisa belinya di mana. Tapi kalau kalian mau beli di gua, sebenarnya bisa-bisa aja. Kita bisa, banyak juga sih yang kirim-kirim beginian gitu ya. Jakarta, Bekasi, terjauh waktu itu mana ya? Surabaya kali, Surabaya. Kalau luar pulau ada, tapi nggak banyak. Lampung itu ada. Ya, tapi beginian, kemungkinan kalian tidak punya akses ke barang ini gitu, maka dari itu gua nggak sampaikan dari dulu, tapi karena sekarang banyak yang nanya, jadi sekarang gua sampaikan gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk mencoba hal-hal seperti ini ya, hal-hal barang-barang ini tuh ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Kalau barang-barang seperti ini, yang cukup ini, biasanya mereka ngeladeninnya itu kalau transaksinya besar gitu, karena kalau kecil nanti jadinya kan seperti ini ya. Seperti ini kan terlalu kecil, jelek juga, ya kalian juga nanti gampang hilang gitu kan. Kalau misalkan besar-besar seperti ini mereka mau, spreadnya juga kecil. Biasanya kalau orang beli ya segini, 30 gram, 50 gram, 1 on, 1 kilo, bentuknya seperti ini, itu udah terbaik ya. Spreadnya berapa? Kalau barang ini spreadnya kira-kira mungkin kisaran 5 ribuan sampai 10 ribu. Jadi fluktuatif ya, 5.000 sampai 10.000. Kalau yang lokalan ini spreadnya berapa? Kira-kira 10.000 sampai 20.000. Tergantung kota, tergantung daerah, tergantung hari. Kadang-kadang ada hari di mana spreadnya rendah, ada hari yang spreadnya tinggi juga gitu. Ini bisanya kelipatan berapa? 10, 20. Kalau yang di tempat gua ada yang 10 dan 20 ya. Jadi kalau yang mau beli pun bisa sih sebetulnya. Kalau buat kalian mau nanya yang lebih spesifik, tolong DM aja deh, DM ke Instagram gue ya, @rasetyoso ya. Jadi nanti kita bisa sampaikan di situ, karena gue nggak terlalu suka buka beginian di YouTube, karena satu, nanti dikira sombong, pamer gitu ya. Yang kedua, kalian belum tentu dapat ini gitu, belum tentu dapat akses, karena barang-barang seperti ini ya, ini dan ini, itu biasanya dijual ke tempat kalian beli. Ya, ini dijual ke tempat kalian beli, nggak kayak Antam, Lotus sama Galeri. Ini kan kalau dijual ke tempat-tempat lain mereka masih nerima gitu. Kalau beginian itu hanya bisa ke tokonya lagi. Tapi jangan khawatir, karena ya customer kita tuh banyak gitu ya, bukan cuman teman-teman dari YouTube aja, tapi masih banyak customer lain yang sudah bertahun-tahun juga gitu kan. Ya kayak contoh kemarin ada orang beli Antam setengah kilo gitu ya. Sorry nih, bukannya gue sombong atau gimana ya. Pembelian setengah kilo itu dalam industri keemasan gitu ya, itu biasa gitu loh. Beli 1 kilo, 2 kilo itu biasa. Jadi nothing special gitu loh. Ya kayak kalian beli mobil tapi ini nothing special gitu, karena buat kita itu udah hal yang cukup normal lah. Karena Chokim itu ya memang harganya mahal gitu, barangnya kecil tapi harganya se-value-nya secara value rupiahnya itu memang mahal banget gitu ya, tapi ya udah biasa. Dan juga gue mau sampaikan buat kalian teman-teman yang komen di channel YouTube, ada beberapa komen yang gue hapus ya. Gue minta dari kalian seperti ini. Gue kan juga punya toko ya kan, gue juga nggak jualan di YouTube gue. Jadi kalau misalkan kalian ada orang-orang yang komen dengan nama-nama toko lain segala macam, ya tolonglah secara etika, tolong jangan lakukan hal itu ya, karena gue pun juga menjaga integritas gue supaya gue nggak terlalu memasukkan toko gue terlalu banyak di sini gitu ya. Tolonglah, daripada gue delete komen kalian kan nggak enak juga, jadi gue nggak memilih untuk mendelete komen kalian, tapi gue minta kesadaran dari kalian sendiri, tolong jangan sebutkan nama-nama toko meskipun di daerah lain segala macam. Gue nggak mau YouTube gue itu terganggu dengan hal-hal seperti itu ya. Secara gue juga nggak mau menjelek-jelekkan toko lain ya, gue nggak mau meninggi-ninggikan toko gue juga. Nothing in this YouTube ini, channel ini hanyalah untuk edukasi semata buat kalian ya.
Oke, gua rasa segitu dulu video gua hari ini, udah cukup panjang. Thank you buat yang udah denger dari awal sampai akhir. So jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat, dan bantu share ke teman-teman kalian channel gue ini supaya makin banyak orang yang teredukasi tentang investasi emas dan tentang perhiasan. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa pencet tombol merahnya di sini apa di sini ya. Ya pokoknya pencet tombol merahnya. Subscribe dulu ya, nyalakan loncengnya supaya kalau misalkan ada notifikasi kalian orang pertama yang bisa komen. So segitu dulu guys, thank you buat yang udah dengerin, and see you in the next video. Bye.